Perkenalkan, nama saya Bimo Madirlambang. Hari ini saya akan mewawancarai UMKM yang bergerak di bidang kelontong atau toko kelontong. Bersama dengan masnya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Abdul Madun Ibrahim selaku pelaku UMKM warung kelontong di Desa Gondang, Kabupaten Wonogiri. Oke, pertama, awal mula Anda mulai bisnis itu gimana ya mas? Bisnis kelontong ini? Ya, awal mula dimulainya bisnis kelontong ini awalnya dari sampingan dari pekerjaan. Kita mulai dari kecil-kecilan, terus kita mulai dari produk-produk yang sering dibeli oleh konsumen wilayah sini. Nah, tujuannya mas mendirikan toko kelontong ini apa ya, kalau boleh tahu? Karena melihat peluang toko di lingkungan sini tuh jauh, terus kebutuhan mendesak di kala waktu sore atau jam-jam pulang kerja itu, apalagi lingkungan sini banyak pekerja itu, targetnya ya masyarakat yang sebagai pekerja seperti guru atau sebagainya. Kemudian gimana ya mas cara Anda mengontrol gitu, kualitas produk dan jasa? Untuk produk sendiri kita kontrol melalui kita cek tanggal kadaluarsa, kelayakan bahan, apabila bahannya bahan segar seperti bawang kayak gitu, telur kita cek dari kualitasnya. Apabila ada kualitas yang buruk kita ganti dengan yang baru begitu. Apakah Anda melakukan evaluasi usaha secara rutin untuk meningkatkan usaha Anda? Untuk evaluasi kita lakukan setiap kita mau kulaan lagi. Jadi bahan apa yang lebih cepat habis, bahan apa yang belum ada, kita mencoba melengkapi. Jadi kalau ada yang mungkin kurang peminat ya kita kurangi untuk biaya kulaan di kemudian harinya. Nah, kemudian gimana sih caranya mas ini mengatasi itu penurunan penjualan? Kalau untuk penurunan penjualan kita kurangi resikonya dengan ya apabila ada barang yang mungkin sudah mendekati kadaluarsa kita berikan harga diskon, lalu kita perbanyak bahan-bahan atau jenis-jenis produk yang lebih sering dibeli seperti itu. Kemudian dari mana sih masnya mendapatkan bahan baku? Kalau untuk bahan baku kita ada supplier terdekat, kita ada kenalan grosir yang kita udah kerjasama cukup lama, yaitu kita dapat bahan bakunya dari situ. Terus produk-produk ini tuh dipasarin gak sih mas? Kalau dipasarin gimana sih cara memasarkannya? Untuk pemasaran sendiri kita ya cuma lewat banner di depan, jadi nanti kalau ada orang lihat nanti lihat banner kita seperti itu. Kemudian target utamanya siapa sih mas toko kelontong ini? Target utamanya yang pasti lingkungan terdekat, karena di sini banyak yang sebagai pekerja, guru di TU seperti itu. Jadi kita menargetkan kebutuhan ringan untuk harian seperti itu. Kemudian gimana ya mas cara masnya ini mengelola gitu keuangan di toko kelontong ini? Untuk pengelolaan keuangan kita ada catatan rutin penjualan, jadi setiap ada pembelian kita catat, nanti totalnya berapa, kita lihat catatan akhir nanti untung atau ruginya seperti itu. Oke, kemudian apa saja sih tantangan terbesar dalam menjalankan UMKM ini? Untuk UMKM rumahan tantangannya adalah dari permintaan atau kebutuhan yang bisa dibilang stuck, jadi nggak begitu meningkat terus, karena kita juga targetnya bukan target luar. Mungkin kalau ada kelebihan itu hanya mungkin ketika ada tetangga yang ada acara hajatan seperti itu, jadi tantangannya ada di situ. Oke, kemudian
gimana sih Mas cara Masnya menghadapi persaingan usaha, perang harga dan sebagainya? Untuk mengatasi hal tersebut kita lebih utamakan pelayanan, jadi kita lebih ramah pada konsumen, memberikan jaminan apabila produk yang kita jual itu kurang layak atau mungkin kualitasnya kurang baik, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya wawancara.